Lebih baik menikah siri daripada berzina. Waduh, kenapa gak diganti aja gitu? Lebih baik menikah di KUA daripada nikah siri atau berzina. Ini kan paket komplit, tidak sekedar sah tidak sahnya pernikahan menurut hukum agama. Karena kita tinggal di negara hukum, berarti pembahasannya sah tidak sah, diakui atau tidak diakui pernikahan menurut hukum agama dan hukum negara. Apa urgensi menikahkan anak kalian dengan pernikahan siri? Alasannya untuk menghindari zina. Loh, ini kan sama saja menutupi potensi masalah, tetapi membuka peluang masalah yang lebih banyak ke depannya. Alasan tidak disarankan menikah siri karena tidak melalui KUA atau catatan sipil, maka pernikahannya tidak diakui negara. Karena tidak diakui negara, maka tidak punya akte nikah. Setelah menikah anak lahir tidak bisa dibuatkan akte kelahiran karena dasar pembuatan akte kelahiran adalah akte nikah. Akte kelahiran tidak ada, si anak tidak bisa daftar sekolah SD, SMP, SMA, bahkan kuliah. Pokoknya berkaitan dengan administrasi negara. Terus status anak itu seperti apa? Ternyata suami tidak memberikan nafkah keluarga atau melakukan KDRT. Kemudian istri menggugat ke pengadilan, pengadilan menolak dan bilang, "Mana buktinya kalau kalian menikah? Mana buku nikahnya?" Udah los. Ternyata suami hidung belang, dia kabur kawin lagi tanpa persetujuan istri. Istri menggugat ke pengadilan lalu ditolak. Hakimnya bilang, "Emang kalian sebelumnya pernah nikah? Mana buktinya? Aktenya mana?" Nggak tahan sama suami pingin gugat cerai, nggak bisa. Gugat harta gono gini, nggak bisa. Meminta penetapan pengadilan terhadap mantan suami untuk menafkahi anak, nggak bisa. Dan masih banyak lagi masalah yang akan timbul ke depannya. Yang dirugikan sebagian besar adalah perempuan. Yang terjadi banyak pernikahan di bawah umur di Indonesia karena dilakukan dengan nikah siri. Anak masih umur 11, 12, 13, 14. Jangan heran banyak kasus perceraian di Indonesia didominasi oleh remaja belasan tahun. Syarat pernikahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diizinkan menikah apabila laki-laki dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Bahkan BKKBN mengatakan usia ideal pernikahan perempuan itu adalah 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Ada yang bilang, "Tapi kan saya sudah menikah siri 15 tahun, aman-aman aja." Loh, 15, 16 tahun sampai seterusnya ada jaminan? Ini tidak bisa dijadikan dalil alasan pembenar bagi ratusan juta manusia dengan kondisi dan latar belakang yang berbeda. Bedanya kalau Anda menikah diakui negara, jika suatu saat cerai misalnya, Anda masih bisa menuntut hak-hak Anda. Kalau Anda menikah tidak diakui negara, mau menuntut ke siapa? Ke pemerintah? Nggak mungkin kan? Bahkan lebih parah lagi menurut pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan Junto pasal 100 Kompilasi Hukum Islam, anak hasil nikah siri tidak berhak mewarisi ayahnya karena hubungan anak hanya dengan ibu kandung secara perdata, kecuali ayahnya mengakui anak tersebut dengan penetapan pengadilan baru bisa mewarisi ayahnya. Intinya tuh ribet, dampak negatif nikah siri itu lebih banyak daripada positifnya. Walaupun undang-undang mengakui sah pernikahan secara agama ataupun kepercayaan masing-masing, akan tetapi tidak diakui negara kecuali dicatatkan di KUA atau catatan sipil atau pejabat yang berwenang.